Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back again to my YouTube channel ya, guys ya. Itu channel bareng-bareng sih ya. Channel kita semua, karena yang menikmati konten ini adalah kita semua. Asik. Harusnya ini jadi video pertama di tahun 2023 sih, karena aku dari awal belum bikin lagi. Ya jadi selamat datang di tahun yang baru. Semoga memberikan nuansa baru untuk hidup kita, resolusi baru untuk hidup kita yang mungkin resolusi sebelumnya belum tercapai, ya emang biasanya begitu gitu ya. Ya siapa tahu bisa memberikan semangat baru untuk kita untuk mencapai sesuatu yang kita kita harapkan gitu ya guys ya. Hari ini ngapain bang? Nah ini, jadi ada backstory-nya dulu nih. Aku tuh kan buat yang belum tahu, aku kan kerja di sekolahan. Nah di sekolahan itu aku sebagai tenaga administrasi gitu. Nah kadang-kadang aku disuruh ngisi kelas ya guys ya. Nah kemarin aku lagi ngisi kelas nih, kelasnya kelas 6. Nah, apa yang aku isi waktu itu, aku ngisi tentang literasi. Nah literasi ini aku mikirkan kalau anak-anak itu ngapain ya gitu ya. Biasanya kadang-kadang suruh baca buku atau ya pokoknya tentang muatan literasi lah. Aku pikir kan di dalam salah satu isian literasi itu kan ada mengamati gitu ya, dan ya pokoknya bernalar kritis lah gitu. Nah aku mikir kenapa kita yang sering nanya, mending anak-anak suruh nanya aja. Nah gitu. Jadi hari ini enggak hari ini sih, sebetulnya kemarin anak-anak tuh aku suruh bikin pertanyaan tentang aku gitu. Wah kok divideoin bang? Awalnya niatnya nggak divideoin. Awalnya tuh aku suruh mereka tulis di kertas, terus aku langsung bacain di depan kelas gitu dan membuat suasana seru gitu kan. Tapi ternyata waktu di perjalanan ada sesuatu yang bikin aku harus keluar lebih dulu dari kelas dan nggak bisa bacain. Dan waktu itu anak-anak bilang, Pak, bikin videonya aja, katanya bapak kan suka bikin video. Nah bikin videonya aja di YouTube. jawabin pertanyaan kita. Oh iya juga ya, benar juga idenya. Nah jadi hari ini aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaan mereka yang udah aku kumpulkan di sini. Banyak banget ini, sekitar 20 lembar dari kelas 6 laki-laki, itu 6 Al-Musawir. Oh ya, for information, aku tuh kerja di sekolahan swasta di daerah Bekasi, namanya SD Al-Quran Mutiara Hikmah. Jadi buat yang belum tahu boleh. Ini aku angel baru, oke juga ya. Maksudnya nggak gimana gitu, tapi saya nggak percaya nih sih. Ya nanti lah, oke. Sebelum kita mulai, aku kasih tahu dulu bahwa aku sebetulnya belum baca sama sekali pertanyaan ini, karena emang aku pengen nyiapinnya bener-bener prepare kayak out of the box aja gitu kan. Dan aku bilang waktu itu pertanyaannya sih bebas, berapapun Papa Jar akan jawab. Jadi aku akan menjawab benar-benar semua pertanyaan ini. Jadi mungkin video ini akan jadi panjang sekali ya. Tapi gini, kalau misal aku yakin pasti ada pertanyaan yang sama. Jadi kalau pertanyaan sama nggak akan aku jawab lagi. Mungkin nggak akan aku bacain di sini, oke? Jadi untuk anak-anak kalau misalkan nonton ini, nggak akan jawabin pertanyaan ataupun membacakan pertanyaan yang sama yang sudah ditanyakan sebelumnya, oke? Kita langsung masuk aja ke yang pertama. Oh ya, sebelumnya biar seru nih, anak-anaknya tuh yang ini nih, kelas 6 nih. Ting, 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 ting. Ya kalau misalkan banyak fotonya ya, kalau nggak ada ya udah. The first question we got from Dibraz. Nih, Dibraz. Papa Jar umurnya berapa tahun? Papa Jar warna favorit dan kesukaan bajunya apa? Papa Jar makanan sukanya apa? Papa Jar pecinta warna apa? Tadi udah ya pertanyaannya. Oke. Papa Jar umurnya 24 tahun. Kalau nggak percaya ya sudah, terserah Papa. Papa Jar paling suka warna apa? Sebetulnya kalau masalah warna, Papa Jar tuh suka warna hijau gelap nih.
kayak background ini, tapi nggak yang kayak gini sih, warnanya tuh hijau-hijau apa ya, hijau lumut gitu loh, tapi agak tua. Nah jadi warna baju yang kesukanya itu gitu. Hitam suka tapi nomor 2 lah, nggak dibandingkan itu gitu. Makanan favoritnya apa? Makanan favorit Pak Fajar apa ya? Kalau makanan yang udah jadi matang itu nomor 1 sih kayaknya rendang ya, rendang Padang. Tapi kalau bahan pakan favorit misalkan kayak telur kah apa-apakah gitu, Pak Fajar lebih suka telur gitu. Ayam atau itu mungkin nomor sekian, tapi kalau nomor 1 itu the best telur. Thank you Dibras. Next we got from Keanu. Mengapa Pak Fajar hobi mengetik? Mengapa Pak Fajar suka makan? Atau siapa yang tahu banget? Apa kartun favorit Pak Fajar? Mengapa Pak Fajar hidup dengan Faiz? Oh, Faiz nanti ada fotonya di sini ya. Ting. Mengapa Pak Fajar suka punya YouTube channel? Ini anak-anak pertanyaannya, aku pikir pertanyaan bakal mainstream, ternyata beda ya, guys ya. Baru nomor 2 aja udah. Mengapa Pak Fajar hobi mengetik? Ya karena Pak Fajar itu pekerjaannya di depan komputer, gitu. Jadi anak-anak itu aku suka kasih tahu kalau aku suka main namanya Tenfast Pinjer ya, itu ada aplikasinya di web. Nah kenapa aku suka main itu ya, sebetulnya untuk ini aja, untuk relaksasi tangan aja. Kan kadang kalau habis seharian kerja pegal gitu ya, nah kadang suka dikeretek-keretekin. Nah habis itu untuk merelaksasi itu dan merelaksasi pikiran juga, aku main Fast Pinjer. Itu Fast Pinjer itu kita suruh ngetik yang keywordnya itu dari mereka gitu, ngetik secepat mungkin, sebisa mungkin gitu. Jadi itu untuk apa ya, untuk Pak Fajar kalau tangannya pegel ya buat relaksasi aja sih, biar tangannya enak gitu. Dan untuk pikiran juga, karena kadang-kadang kalau habis kerja seharian tuh suka apa ya, suka umat gitu kan. Nah itu untuk merelaksasi aja gitu. Kalau misalnya hobi ya itu mah karena kerjaan gitu. Pak Fajar suka makan. Sebetulnya kalau Pak Fajar boleh jujur, Pak Fajar nggak terlalu hobi banget makan. Pak Fajar bisa makan sehari paling sekali atau 2 kali, jarang sekali 3 kali gitu ya. Kalau Pak Fajar badannya bisa gemuk, kenapa ya? Karena gerak, karena malas gerak. Dan Pak Fajar punya cedera di lutut, jadi untuk pertimbangan geraknya itu malas. Kartun favorit Fajar, nah yang menarik nih. Kalau kartun itu sebetulnya dari kecil banget paling suka itu Shinchan sih, karena anaknya random gitu loh, anaknya tuh absurd. Nggak apa aja suka lagi mirip dengan Faiz. Faiz itu salah satu anakku juga, kelas 6 juga, badannya hampir sama kayak aku. Ya tak tahu harusnya Faiz ya kenapa mirip ke Pak Fajar, karena kan Pak Fajar lebih dulu lahir. Mengapa Pak Fajar punya YouTube channel? Nah kalau masalah YouTube channel, yaitu channel yang ini ya, karena apa ya, Pak Fajar suka ngomong kayak gini, Pak Fajar suka storytelling, Pak Fajar suka berbicara di depan kamera, dan Pak Fajar suka ngerasa kalau ada momen-momen yang perlu diabadikan. Nah, diabadikan itu maksudnya apa Pak Fajar? Ya, jadi ada rekamannya gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi suatu saat apa ya, lagi jenuh atau lagi kangen sesuatu, bisa lihat itu gitu loh. Misalkan lagi jalan-jalan nih, lagi jalan-jalan ke Bandung, Pak Fajar juga punya apa, waktu itu kan pernah bikin tuh vlog yang jalan-jalan ke Bogor. Nah kalau lagi apa kangen suasana Bogor, nonton gitu. Oke, lama-lama seru, diseriusin gitu kan. Jadi ya sampai sekarang gitu. Awalnya cuma pengen buat mengabadikan momen aja. Thank you Keanu. Next, Alivia Namdani. Nah ini ya, si pinter ya guys ya. Enak kritis banget. Kalau nanya tuh dari ujung ke ujung hostil. Di mana Pak Fajar tinggal? Pak Fajar kerja di musik dari kapan? Hobi Pak Fajar apa? Film kesukaan Pak Fajar apa? Kebiasaan apa yang Pak Fajar lakukan ketika libur? Oke, thank you. Pak Fajar tinggal di daerah Bekasi intinya ya, daerah Tambun Selatan. Nah, Pak Fajar kerja di musik kapan? Pak Fajar kerja di musik itu dari tahun 2019 deh, kalau nggak salah ya. Tapi di akhir 19 atau 18 ya? Kalau nggak salah 18 akhir deh, 18 akhir kalau nggak salah. Enggak, 19 tengahan. Kalau 18 akhir mah di sekolah sebelumnya. 19 tengahan di bulan Juli kalau nggak salah. Jadi bulan Juli tahun 2019, dan itu udah 4 tahun, nggak kerasa juga ya. Hobi Pak Fajar apa?
hobi, kalau masalah hobi Pak Fajar sebenarnya nggak punya banget hal yang benar-benar digemarin. Untuk meluangkan waktu ngerjain itu jarang, tapi mungkin kalau untuk mengisi kekosongan Pak Fajar itu suka baca buku dan main game. Baca buku ya bener-bener bapaknya tuh di kamarin aja nih, di belakang kamera ini ada 5 buku yang lagi dibaca gitu. Tapi bukunya yang enggak ini, ada komik, ada gitu-gitulah. Kalau masalah main game ya sama gitu, ngisi kosong doang sih, ngisi kekosongan doang. Film kesukaan Pak Fajar apa? Film kesukaan sampai sekarang Pak Fajar suka satu serial drama Korea itu tahun 2013 kalau nggak salah, namanya The Queen's Classroom. Itu ada bagus filmnya. Untuk teman-teman yang mungkin suka nonton film, boleh dicoba nonton. Kebiasaan apa yang Pak Fajar lakukan ketika hari libur? Nah, kalau hari libur nih, contohnya hari ini ya, Pak Fajar itu kalau nggak ada kerjaan atau nggak ada agenda sama sekali keluar, biasanya bangun pagi itu ngobrol sama orang tua, ya bener-bener ngobrol, tukar pikiran sambil ngopi gitu dari jam, pokoknya habis subuh tuh kadang-kadang ngisi kekosongan aja, terus ngobrol-ngobrol sama orang tua sampai jam 9-an lah. Habis itu punya kegiatan masing-masing, misalkan belajar main komputer segala macam, atau keluar misalkan ya, sampai ya itu terjadi sampai asar lah. Sampai asar ya di rumah lagi, udah di rumah ngapain aja lah di kamar gitu ya, kadang main game, kadang apa gitu kalau bisa di luar. Atau misalkan emang dari awal di rumah ya ngapain, paling ngisi kerja kuliah, ngisi tugas kuliah gitu-gitu. Malamnya kadang kalau ada kuliah ya kuliah gitu, pokoknya kuliahnya online ya, jadi aman. Nah jadi kayak gitu Alif, paling Pak Fajar emang hidupnya sebenarnya depan komputer sih gitu. Kalau benar nggak ada agenda keluar main atau gimana ya paling depan komputer sih, entah kuliah, entah main game, entah bikin video, entah apalah gitu, entah lagi ini ada referensi video lain gitu. Thank you loh Alif. Ini panjang banget pertanyaan satu doang. Selanjutnya dari Rafif. Nah Rafif ini nanya tahun berapa Pak Fajar lahir dan bulan apa, tanggal berapa. Pak Fajar lahir tanggal 25 Desember 1998. Gak percaya ya udah. Pak Fajar anak keberapa dari berapa saudara? Pak Fajar anak kedua dari 2 bersaudara. Pak Fajar cuma punya 1 kakak. Cita-cita Pak Fajar waktu kecil apa? Waktu kecil Pak Fajar cita-cita jadi apa ya? Kalau nggak salah sih jadi dokter deh, kalau nggak salah, karena waktu itu ikut dokter kecil, ada ekskul namanya dokter kecil. Berat Pak Fajar berapa? Kalau nggak salah 70 lebih sih kalau. Sorry. Berapa ukuran sepatu Pak Fajar? Ukuran sepatu tuh 43, tapi bisa pakai 44 juga. Kadang 42 juga muat, gitu ya. Apa ukuran baju Pak Fajar? Yang pasti nggak ada di ukuran baju all shop ya. Itu harus khusus, kalau nggak jahit. Berapa gaji Pak Fajar? Ya nggak usah ditanya lah. Ya, lebih gede daripada jajan kamu lah sehari ya. Jajan loh. Ukuran peci Pak Fajar berapa? Ukuran peci. Ini jarang-jarang nanya. Songkok kali ya. Kalau songkok Pak Fajar pakai ukuran 9. Tapi enaknya 10. Tapi 8 juga kadang muat gitu. Jadi beragam. Terima kasih Rafif. Ini satu anak jagoan ini ya di kelas. Anak paling gede badannya. Gede bukan gede sih. Tinggi jangkung lah gitu. Jadi kayak bisa disebut jagoan di kelas. Next we got from Naufal. Pak Fajar nama YouTube-nya apa? Oh, berarti belum subscribe nih. Subscribe yuk. Pak Fajar nama YouTube-nya Fajar Darmawan, ini nama Pak Fajar ya. Awalnya belajar bersama diganti karena banyak ternyata channel dengan YouTube belajar bersama diganti Kripikitis, itu nama apa ya? Nama buatan Pak Fajar sendirilah gitu. Sekarang jadi nama sendiri gitu. Karena kayaknya kalau Kripikitis terlalu apa ya? Yang udah jelasin di sini kamu nggak ngerti juga ya. Ya udahlah, pokoknya namanya Pak Fajar ya. Fajar Darmawan. So, ada rencana mau ganti jadi Bapak Fajar ya, karena banyak yang manggil saya Bapak Fajar ya. Tapi nggak tahu deh, nanti aja lihat deh. Pak Fajar kapan futsalnya? Ya jadi buat yang tidak tahu, aku tuh kan sebetulnya aktif di futsal anak-anak ini. Nah, waktu itu sempat sebelum liburan Desember kemarin janji mau main futsal, tapi bapak datang loh ke GOR loh, kalian nggak ada loh, gimana sih? Jadi
Kalian ngadain aja, nanti Pak Fajar datang, oke? Pak Fajar nama IG-nya apa Pak? Fajar Dwi Darmawan. Nggak usah di follow ya. Apakah Bapak punya pacar? Gak ada ya. Oke. Aman. Ya belum ada, gimana? Ya doain aja yang terbaik, jangan pacar lah, istri aja langsung, oke? Next we got from Vali. Pak Fajar sebelum masuk ke SD Al Mutiara Hikmah. Ini anak kamu tuh Vali ya. Kamu tuh udah sekolah 6 tahun. Nama sekolah kita SDA Mutiara Hikmah, SD Al-Qur'an. Kenapa nulisnya masih SDIT? Aduh. Pak Fajar masuk ke SDA Mutiara Hikmah belum kerja apa udah? Oh, Pak Fajar udah nikah. Pak Fajar punya adik atau kakak udah tadi ya. Pak Fajar masuk ke SDA ini sebelumnya udah kerja di 2 tempat. Namanya yang pertama SMK Al Munir, itu tempat Bapak sekolah juga dulu. Yang kedua SMK Hansa. Nah, ini ke SDM baru ke Mutiara Hikmah doang. Apa Bapak Fajar nikah? Belum. Mohon doanya ya, semoga bisa dipercepat, di waktu yang tepat dan bertemu dengan pasangan yang tepat. Oke? Thank you, Vali. Next, we got from Hafizul. Apa arti nama Pak Fajar nih ya? Dia ada 5 pertanyaan tapi 4-nya udah dijawab semua. Apa arti nama Pak Fajar? Pak Fajar punya nama Fajar Darmawan. Kenapa dikasih nama kayak gitu? Karena Pak Fajar lahir di awal hari, itu di saat Fajar, terbitnya Fajar. Jadi misalkan suka ngeledekin Pak Fajar karena terbitnya Fajar, dia benar karena Pak Fajar lahir di waktu terbitnya Fajar, yaitu di subuh-subuh gitulah. Dan nama yang keduanya Dwi dan Darmawan, itu Dwi itu artinya 2. Nah, karena Pak Fajar anak kedua, Darmawan ini agak lucu nih. Harusnya namanya tuh Fajar Dwi Ramadan, karena Pak Fajar lahir di bulan Ramadan. Tapi katanya takut nggak amanah ngejaga nama Ramadan, digantilah Fajar Dwi Darmawan. Tapi katanya takut anak ini jadi pelit. Jadi namanya diganti lagi Fajar Dwi Darmawan. Darmawan itu Wannya itu karena nama ayah Pak Fajar, Iwan gitu. Ada Hermawan. Nah. Jadi dipilihlah nama Fajar Dwi Darmawan. Kalau misalkan kenapa namanya itu nggak tahu, kan dulu Bapak masih kecil, nggak bisa nentuin nama. Kalau Bapak bisa milih nama, Bapak mau namanya Robert Johnson James, namanya mau itu kayaknya. Oke, next kita bacakan pertanyaan dari Andra. Oh ini udah nih, pertanyaan udah dijawab ya. Paling apa cita-cita Fajar sekarang? Nah, kalau Fajar sekarang cita-citanya apa ya? Pengen, kalian mungkin akan tidak mengerti kenapa penjawaban ini. Mungkin kayak expect-nya kalian Bapak Fajar pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi apa? No, Bapak Fajar pengen apa ya? Hidup secukupnya aja, sederhananya aja. Ya yang penting bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Oke, kalau misalkan kaya atau tidaknya Pak Fajar ya itu mah rezeki Allah ya. Misalkan kaya bisa sederhana juga kan. Ya pokoknya hidup dengan baik aja sekarang. Kalian nggak ngerti ya, kalian belum dewasa. Nanti takut dewasa. The next we got from Laka SS. Pak Fajar rumahnya di mana? Di Planet Bekasi. Pak Fajar umur berapa? Udah. Apa makanan dan minuman favorit Pak Fajar? Nah, tadi sebenarnya makanannya udah, yaitu rendang atau telur. Minuman kesukaannya kayaknya nggak ada deh. Pak Fajar karena badan sebesar ini, jadi nggak biasa minum yang terlalu lebih gula. Minumnya ya air putih gitu. Jadi justru sekarang paling suka minum es teh tawar gitu. Jadi mungkin itu favoritnya. Kok aneh sih Pak Fajar, kan rasanya aneh, pahit, nggak ada yang enak. Iya, tapi nggak tahu. Senang seger aja gitu, seger kalau minum es teh tawar tuh. Itu Raka SS. Terima kasih. Next we got from Ryan. Kenapa Pak Fajar namanya Fajar? Kita tahu. Oh ya tadi udah ya. Karena namanya diambil dari waktu lahir, di waktu Fajar. Di mana tempat dan tanggal lahir Pak Fajar? Nah, kalau tempat lahir itu di Bogor, tanggal lahir tadi udah ya 25 Desember 1998. Di mana tempat tinggal Pak Fajar? Pak Fajar tinggal di Planet Bekasi.
Karena Pak Fajar tinggal kerja di SDM Terima. Pak Fajar waktu mulai kerja di SDM Terima tahun 2019. Mengapa Pak Fajar kerja di SDM Terima? Ya, jadi waktu itu Pak Fajar ya apa? Ya ngelamar kerja sih, memang ngelamar kerja dan diterima, ya udah gitu. Karena butuh kerjaan. Ya gitu tadi, lupa. Ryan, thank you Ryan. Next we got from Hazwan. Waktu kecil Pak Fajar cita-citanya jadi apa? Udah nanti ya. Pak Fajar dari kecil tinggal di mana? Pak Fajar dari kecil tinggal di Bogor. Waktu SMP baru pindah ke Bekasi. Pak Fajar orang Jawa atau Sunda? Gimana sih bahasa Jawa? Gak ngerti. Pak Fajar orang Sundanya, kitanya atau kumaha tuh dari orang Sunda, orang Bogor, kitanya. Game favorit Pak Fajar apa? Wah ini, ini mohon izin ayah bunda bapak website. Ya sebetulnya aku suka main game. Ya anak muda lah ya guys ya. Dan anak-anak tahu sebenarnya, karena aku pernah upload video gaming, video PB. Nah, kalau misalkan game favoritnya itu sebetulnya sampai sekarang Point Blank yang kalian pernah lihat. Bapak suka main game FPS, tapi kalau sama PUBG itu Battle Royale, tapi yang di PC ya. Cuman karena paling sering itu main di HP, jadi game HP itu. Kalau masalah favorit sebetulnya game PC, game apa? Papa aja main dua, main PC sama main mobile. Mobile itu ya kayak Mobile Legend, PUBG, ada banyak lah gitu ya. Tapi kalau main di PC ada PES, ada PUBG PC, ada Dota, ada banyak lah. Tapi favorit Point Blank. Karena dari Pak Fajar kecil, Pak Fajar main PB itu dari waktu SD kelas 4 sampai sekarang jadi guru SD, masih main. Tapi pangkat di bintang 1 aja, nggak naik-naik ya guys ya. Ya gitulah, pokoknya itu game paling lama yang Pak Fajar mainin, jadi udah kayak bener-bener favorit lah. Mungkin karena ini kali ya, karena banyak temen di sana. Dari SD punya temen main PB, SMP punya temen main PB, SMA punya temen main PB, sampai kuliah punya temen main PB. Sekarang doang waktu gede teman-teman udah pada sibuk, jadi udah nggak pada main. Pak Fajar doang paling main sendiri sama publik itu. Thank you Hazwan. Next we got from Atta. Ini Atta namanya Atorik kalau nggak salah. Kenapa Pak Fajar namanya Fajar? Ya karena Pak Fajar lahir di waktu Fajar. Bagaimana Pak Fajar kerja? Ya seperti ini, di depan kamera atau ketik-ketik gitu ya. Siapa nama Pak Fajar? Kali aku benar ya. Fajar Darmawan. Ini udah nomor 4 ini kan pertanyaannya. Siapa nama Pak Fajar? Terus yang keempat, apa nama panjang Pak Fajar? Ya Fajar Darmawan. Apakah Pak Fajar single? Single. Ya single ya guys ya, jangan inilah. Apakah Pak Fajar pintar matematika? Nah ini pertanyaan yang agak anti mainstream. Sebetulnya Pak Fajar itu dari kecil pintar banget matematika. Sombong banget. Jadi bukan pintar matematika tapi bakat di matematika. Karena waktu kecil nih, Pak Fajar tuh waktu SD kayaknya rankingnya tuh nggak pernah lebih dari 5 deh. Kayak 7, 8, 10, 9. Berkutat di situ terus. Nah, suatu ketika di kelas 6 kepala sekolah gurunya Pak Fajar itu Pak Adam, masih ingat namanya sekarang, Adam Budi, bilang kita mau ngadain olimpiade matematika tingkat sekolah, tingkat sekolah apa tingkat kelas kita lupa. Nah waktu itu Pak Fajar udah pesimis aja lah, karena yang pintar-pintar banyak kan, bakal mereka les segala macam. Pak Fajar mah enggak gitu kan. Tiba-tiba Saya juara 1 dong. jadi pertanyaannya ada yang olimpiade, penyisiannya olimpiade tuh ngerjain soal, terus akhirnya kayak cerdas cermat, cepet-cepetan gitu. Akhirnya pokoknya juara 1. Nah terus waktu SMP dilanjutin juga tuh, SMP kelas 1 Pak Fajar itu juara olimpiade nomor 4 apa nomor 2 gitu, dari
satu kecamatan. Tapi saingan itu kelas 9 semua, kelas 9 kelas 8. Jadi Papa Fajar masih kelas 7. Waktu SMA juga sempat dapat, tapi di awal-awal Papa Fajar ikut akompasi di daerah Bekasi, di daerah SMA 5 kalau nggak salah. Nah itu Papa Fajar peringkat keempat dari satu kabupaten sih gitu. Jadi sebetulnya pintar, cuma nggak dilanjutin aja. Ya gitulah jadinya begini ya, jadi main sama kalian jadinya gitu. Pasti Papa Fajar suka nonton anime? Enggak ya, so tahu. Papa Fajar kalau suka enggak, cuman nonton mah pernah. Kayak nggak banyak Papa Fajar nonton anime, lebih suka nonton, nggak suka nonton sebenarnya anaknya. Nonton itu cuma Naruto yang diikutin dari awal sampai akhir lah gitu ya. Naruto, Boruto-nya enggak, dan One Punch Man kayaknya udah itu doang. Oh ada anime Gintoki, tapi itu nggak nyampe habis, cuma suka aja gitu. Shinchan tuh masuk anime nggak sih? Oh masuk ya. Oh berarti sama Shinchan, sama Doraemon lah. Itu doang. Anime mainstream sekali ya. Jadi kalau misalkan suka nonton anime, enggak, Papa aja nggak suka nonton anime. Enggak, bukan nggak suka animenya, tapi emang nggak suka nonton anaknya. Lebih suka main game daripada nonton. Gitu. Apakah rumah Papa Fajar di bumi? Enggak, di planet Bekasi. Beda. Apakah Faiz adanya Papa Fajar? Bukan. Tanya aja Faiz ya, kenapa mirip-miripin Papa Fajar. Next, we got from Aditya Rizky Heriawan. Sejak kapan Papa Fajar punya channel? Papa Fajar punya channel itu dari tahun 2000 berapa ya? 2019 kayaknya deh. Kalau yang channel pertama ya, bikin video pertama 2019-an, tapi kalau untuk channel yang ini tahun 2021 kalau nggak salah. Apakah Papa Fajar sudah punya istri? Belum, doain ya. Apakah abang Papa Fajar membuat channel YouTube itu? Nah ini yang tadi. Jadi Papa Fajar bikin channel YouTube karena mengisi kekosongan dan Papa Fajar pengen mengabadikan momen. Yang lainnya udah ya. Apa film dan game kesukaan Papa Fajar ya tadi? Kalau film serial drama Korea sampai sekarang namanya The Queen's Classroom. Kalau game sebetulnya game-game FPS dan Battle Royale. Game bola juga sih sebenarnya. Seru juga sih. Next, we got from Raka Satya. Tadi Raka SS, sekarang Raka Satya Dandi. Pertanyaannya yang belum terjawab adalah Papa Fajar suka baca buku apa? Nah, apa yang dilakukan Papa Fajar waktu bekerja di Muhik? Waktu bekerja di Muhik yang itu ngetik data, mengoperasikan data, Bapak ngirim, mendistribusikan data ke dinas, Bapak dapat dari dinas, dikerjain segala macem. Terus ya ipin kalian kadang-kadang kalau lagi ada guru gitu. Oke. Papa Fajar suka baca buku apa? Papa Fajar paling suka sebenarnya komik itu sama novel. Tapi sebagai orang yang sudah dewasa dituntut juga buku-buku pengetahuan, kayak contohnya nih yang lagi dibaca. Ini bukunya Ustadz Sunardi, kamu juga kenal kan? Tazkirah untuk para dai. Itu salah satu buku yang Papa lagi baca di rumah gitu. Tapi kalau suka banget kan novel dan komik. Novelnya Tereli. Itu. Next we got from Labib. Nah, Labib ini kalau aku boleh cerita sedikit, sebenarnya anak paling dekat ya sama aku. Karena apa? Bukan karena apa. Jadi Labib ini sebenarnya anak kepala sekolah yang pernah menjabat di tahun 2020 kemarin. Nah, kita kan satu ruangan. Anak ini kalau pulang ke ruangan saya. Kalau lagi bete sama bapaknya, kalau lagi apa mainnya sama saya. Gitu. Jadi lebih sering main sama aku sih. Kalau di kantor kita sering main game yang di PC tapi bisa berdua multiplayer gitu-gitu. Nah, jadi ya itulah ya, guys ya. Semua dekat, tapi ini kayak lebih dekat aja gitu ya. Apakah pertanyaan yang belum dijawab apa, Beb? Apakah dulu punya komputer? Papa kayaknya punya komputer dari kapan ya? Dari SMP kayaknya, SMP kelas 1 kayaknya deh. Kalau punya, tapi kalau main komputer dari kecil, dari SD kelas 4 sampai PB. Apakah Papa pernah traveling?
traveling itu apa sih? Traveling apa sih? Oh, enggak, takutnya yang backpacker gitu-gitu. Enggak ya. Kalau jalan-jalan itu gue pernah lah, masa nggak pernah, kan sama kamu juga di Bogor segala macam. Mana sih? Ya kalau traveling pernah ke Bandung, Sukabumi, ke Jogja, semua pernah, tapi nggak suka, lebih suka di rumah gitu. Jadi kalau tanya pernah, ya pernah, sama. Pokoknya apakah suka main game, ya jelas kan kita main bareng. Apakah waktu dulu punya PS? Oh, apa aja kalau PS dari kecil. Bapaknya dikasih sama orang tua itu PS dari SD kelas 3 kayaknya deh. Jadi kalau tanya punya, ya punya. PS1 pernah, PS2 pernah, PS3 pernah. PS2 itu waktu SD juga, tapi udah kelas 6 sampai SMP kayaknya lah. Kalau main PS3 dari kalau PS3 nggak pernah punya ding, tapi suka main di rental gitu sama di rumah teman. Berapa berat badan bapaknya? Tadi udah dijawab, 70-an. Next, we got from, ini siapa nggak namanya? Ini panjang banget guys, ganteng lah. Tuh, udah kayak nulis hukuman. Aku cari dulu yang nggak ada, yang belum dijawab ya. Kapan nikah? Ya Allah, enak banget. Kayak nikah, kayak beli seblak doang. Ya doain aja, semoga yang terbaik ya. Hobi bapak apa tadi? Main game dan lain-lain. Ini pertanyaan bagus nih. Bapak punya pengalaman waktu kecil yang nggak bisa dilupain nggak nih? Bapak punya pengalaman waktu kecil yang nggak bisa dilupain nggak? Waktu kecil pengalaman baik atau buruk terserah. Bapak kalau pengalaman baik itu salah satunya apa ya? Oh, ini yang relate sama kalian nih. Bapak dulu zaman SD pernah yang namanya PM, ya sama kayak kalian. PM waktu mau ujian itu bapak dulu sekolah itu dari jam 6 sampai jam 12. Selanjutnya istirahat, lanjut lagi jam 1, itu namanya PM. Jadi kalau bapak PM-nya jam 1-an sampai jam 3-an, sampai jam 4 gitu, lupa, pokoknya sampai 2-3 jam lah. Ceritanya waktu itu pentolan di sekolah bapak ngajakin bolos, habis jam 12 pulang, tapi kita ke warnet. Ternyata ada donatur yang besar, donatur yang duitnya banyak dan mengiyakan, ayo udah langsung aja kita ke warnet yuk gitu kan. Apa aja dulu sebenarnya anaknya anak pendiam, anak yang baik-baik aja gitu ya, anak-anak yang lempeng gitu kan. Itu takut sebenarnya, tapi kalau nggak diikutin nanti dibilang culun gitu. Jadi udah ikut ke warnet gitu. Waktu di warnet sebenarnya pikirannya ke sekolah kan, karena takut diomelin emak pas pulang. Jadi apa aja waktu itu satu kelas laki-laki semua cabut ke warnet untuk bolos PM. Dari itu sampai sekolah lagi besoknya diomelin. Satu kelas ngapain, kemana? Tahu. Itu jangan dicontoh ya guys ya. Itu cuman cerita aja. Kalau pengalaman baik apa ya? Semua baik sih, banyak. Oh, pengalaman paling baik ya itu semua sih, punya teman SD itu one of the best, karena kita bisa mengeksplor apapun gitu ya. Next we got from, ini gak ada namanya lagi, siapa ya, sobek itu kelasnya, ini gak ada namanya tapi tulis sama dia. Jawab ya pak, kalau kagak jawab dosa. Pusing deh, ini masalahnya kalau udah ditanyain kan bapak nggak usah jawab kan. Idola Pak Fajar siapa? Pak Fajar sad boy enggak? No, I'm a happy boy. Fajar happy boy. Idola Pak Fajar siapa? Pak Fajar idolanya kalau masalah kehidupannya pasti Rasulullah. Tapi kalau game misalkan kayak gitu-gitu ada kayak game. Oh, Pak Fajar kalau gamenya mah nggak ada ya. Tapi kalau maksudnya kalau pro player gitu, pro scene bapak nggak ada. Tapi kalau untuk konten creator dalam hal game bapak ada. Itu satu channel YouTube namanya Gogogoy, yang kedua itu Miao Au si Regi. Nah itu bapak suka banget, dari bapak SMP suka nonton mereka. SMP SMA deh. Terus kalau
Udah sih kayak gitu doang. Nggak idola juga sih, cuma suka nonton aja. Itu idola bukan sih? Bukan kan? Jadi gitu doang gitu. Terus wah ini ngeselin banget nomor 5. Tonton nggak sih nomor 5? Soal matematika dong. 4 pangkat 3 berapa Pak Fajar? Hayo. 4 kali 4 16 kali 4 4 kali 4 16 kali 4 6 kali 40 4 kali 64 ya kan? Yang itu nggak pakai kalkulator, mohon maaf nih. Jadi agak mamer gitu ya. 64 kan? Iya nggak sih? Deh Bapak lagi naksir sama siapa? Ayo enak, keselin banget, siapa sih yang nanya ini? Mau naksir sama siapa? Nggak ada ya guys ya. Ya nggak bisa diceritain di sini ya, takutnya orang yang nonton gitu. Bapak suka klub apa? Ini kalau suka, Bapak suka nonton klub bola itu Chelsea. Kalau misalkan di Indonesia adalah Persib. Ya kita tidak satu kan, kalau di Indonesia kita kan musuhan. Karena mayoritas anak-anak itu Persija sukanya, aku sukanya Persib karena dulu orang Bogor, nggak deket sih, tapi satu rumpun dengan orang Sunda, jadi orang ya Bandung lah hitungnya. Tapi nggak juga sih, sekarang nggak hafal pemain-pemainnya, lebih hafal pemain Persikabo. Ya ini thank you lah ya, siapa yang nanya aku nggak tahu. Sekarang pertanyaan ini tinggal 3 nih, ini dulu deh yang pendek, nggak ada namanya lagi. Karena yang 2 ini aku tuh kan nggak tahu soalnya apa, cuman teman aku yang ngegantiin aku waktu di kelas itu bilang ini yang terakhir kedua tuh absurd banget Pak katanya. Ya udah gitu kan, sumpah aku belum pernah sama sekali nggak tahu siapa Pak Fajar. Ya operator sekolah di sekolah kamu. Dimana Pak Fajar lahir? Udah. Apakah Pak Fajar punya rambut atau botak? Nih lihat nih, ada nggak? Ini pajangan sebenarnya guys ya, bukan rambut, ini pajangan. Apakah Pak Fajar suka makan? Ya suka lah, itu kebutuhan namanya ya. Apakah Pak Fajar suka membantu orang lain? Iya dong. Nggak juga sih. Suka, tapi sering. Ya kamu yang mikir deh, jadi lihat Pak Fajar aja gimana. Atau orang lain yang menilai ya guys ya. Terima kasih tanpa nama. Next, the last question. Oh enggak, ada 3. Ada Nafis. Siapa nama lengkap Pak Fajar? Namanya Fajar Darmawan. Berapa umur Pak Fajar? 24. Nggak percaya ya udah. Berapa tanggal lahir? Udah. Di mana Pak Fajar lahirkan apa? Apakah Pak Fajar punya pasangan atau single? Pak Fajar masih single, ya. Tolong doain dan cariin. Gak bercanda. Ya doain aja ya guys ya, yang terbaik. Oke. Terima kasih Nafis. And next we got from Fadlan. Apakah Pak Fajar mempunyai calon istri? Belum ada. Doain aja, semoga ada. Amin. Apakah Pak Fajar selalu sholat 5 waktu? Insya Allah. Doain aja semoga amalannya diterima. Amin. Apakah Pak Fajar selalu nonton anime? Tidak. Pak Fajar kan ada kerja juga, ada kuliah juga, nggak selalu jadinya ya. Sebutkan, ini udah kayak soal loh. Udah gitu apakah semua lagi awal. Ya nonton anime cuman yang lucu Gintoki, terus apa lagi, tadi apa sih, Kamen Shinchan, Doraemon gitu ya, terus One Punch Man sama Naruto, udah itu doang, yang lainnya nggak ngikutin. Mengapa Pak Fajar tidak meneruskan channelnya? Ini terusin, ini lagi bikin video ini, kamu lagi nonton kan? Tanggal berapa Pak Fajar memiliki channel? Nanyanya tanggal, iseng banget. Oh iya, anak ini juga sebenarnya punya channel, si Fadlan ini nama channelnya Assassin Gaming. Dan sebenarnya ada beberapa tadi juga yang punya channel, cuma aku lupa namanya. Ini waktu kita ngomongin channel, anaknya seru banget. Dan aku appreciate sama anak ini. Teman-teman boleh lihat channelnya. Ini nanti aku screenshot aku di sini ya. Kenapa aku apresiasi? Bakal aku sampai naikin ke kepala sekolah, Pak, lihat anak kita nih. Walaupun channelnya gaming, yang mungkin stigmanya itu buruk di mata masyarakat, tapi anak ini cukup unik. Kenapa? Di luaran sana, game yang mainstream itu banyak banget, kayak Mobile Legends, PUBG, dan kita tahu semua untuk naik di dunia industri game itu salah satunya itu rumusnya itu toxic ya, karena ya banyak banget lah orang-orang yang punya yang jadi streamer ataupun video content creatornya dengan nuansa toxic itu.
Tapi anak ini enggak, men. Anak ini main game yang anti mainstream. Jadi gamenya juga aku nonton terakhir itu dia main FIFA dan main simulasi tukang bakso. Agak aneh sih, tapi itu keren. Dan di dalam kontennya itu anak ini kayak storytelling gitu loh, kayak dia tahu dia jadi tukang bakso, dia memposisikan diri tukang bakso dan dia menceritakan gitu, dan dia bisa pakai intonasinya, pakai suaranya, membagi-baginya pinter. Oh, suara tukang bakso agak berat. Oh, suara suara tukang bakso suara dia tukang bakso bapak-bapak itu suaranya agak berat, ibu-ibu suaranya agak cewek. Dan dia pinter banget storytellingnya, kayak dia saat panjang video ngomong cuy. Jadi ya kalian kalau yang suka nonton video game dan pengen gak boring dengan nuansa toxic gitu-gitu aja dan bahasa gitu-gitu aja, nonton dia, lihat di channelnya. Mungkin belum banyak videonya tapi patut diikuti lah. Appreciate. Terusin Fadlan ya. Jadi ini kenapa Pak Fajar tidak meneruskan channelnya, kamu juga harus terusin. Jangan cuma nanya Bapak doang, karena dia salah satu anak yang paling sering nanya. Pak Fajar kapan videonya, Pak Fajar kapan makan bakso lagi, apa sih. Sampai di kelas ini tuh video bakso aku tuh kayak jadi legend gitu lah, sampai dinamain sama dia bakso legend. Padahal makan aja kalau kelihatan belum pernah itu anak. Ya gitulah pokoknya. Anak kelas 6 ini salah satunya si Fadlan ini ya banyak yang punya channel juga, jadi patut diikutin, keren. Papa Fajar kok dukung anak-anak untuk main game dan ini enggak. Papa Fajar dukung itu untuk anak-anak berkreasi ya. Anak-anak punya kreasi, anak-anak punya potensi di bidang pembicara, di bidang content creator, itu go ahead, silahkan lanjutkan, itu bagus. Papa Fajar aja begini kan gitu. Untuk masalah tanggal nggak tahu ya. Dan this is gonna be the last question from Alka. Ini katanya aneh. Ya aku belum baca sumpah. Pak Fajar umur berapa tadi ya? 24. Pak Fajar single enggak? Single. Kenapa? Pak Fajar kapan lahir? Tanggal lahirnya tanggal 25 Desember. Pak Fajar udah ke bener dong, aneh nih anak. Pak Fajar udah ke bulan belum? Belum, rencananya sih kayaknya lebaran lah ya. Pak Fajar tinggal di mana? Di planet Bekasi ya, tetanggaan sama bulan. Pak Fajar pernah main bola nggak? Wah ini, kamu tuh nggak ikut ekskul futsal sih ya. Bapak tuh pernah jadi pelatih futsal di Muhik loh. Hati-hati kalau ngomong. Ya sebenarnya Pak Fajar dulu suka. Oh iya, sebenarnya kalau kaki Pak Fajar sehat, hobi Pak Fajar tuh main bola. Karena Pak Fajar dikenal punya akurasi yang bagus dalam tendangannya. Jadi punya suka atau enggak, suka banget. Pak Fajar udah punya anak enggak? Kan tadi nanya ya, single atau enggak, langsung ke anak gitu loh. Nanyanya tuh bertahap, Kak, single atau enggak, kapan nikah, nikahnya kapan, terus sama siapa, baru nanti udah punya anak belum gitu. Ini langsung nanya udah punya anak apa enggak. Ya belum lah, kan masih single. Manchester United tetap katanya dia Manchester United tetap Manchester City. Nah ayo loh. Jadi sejujurnya waktu kecil itu Pak Fajar sukanya Manchester United karena ada Beckham, ada Ronaldo gitu-gitu. Nah cuman ada kisah lucu kenapa Pak Fajar suka sekarang sukanya Chelsea. Jadi waktu kecil Pak Fajar kan suka main PS sama sama tetangga. Pak Fajar itu kan anaknya minderan, anaknya tuh kayak diem ngalah gitu kan. Satu ketika Pak Fajar itu main cup tuh, main liga, main cup ya namanya, cup ya. Main cup, temen Pak Fajar yang jago itu pengen pakai MU, gitu kan. Fajar, aku pakai MU ya. Ya Pak Fajar orang yang ngalah ya udah, gitu kan. Iya nggak apa-apa pakai aja. Gitu. Nah, temennya Pak Fajar ada lagi yang ngomong, Pak Fajar, apa namanya, bang namanya apa Fajar, pakai tim aku aja bagus kok, katanya. Namanya apa? Namanya Chelsea, gitu kan. Ya udah aku pakai Chelsea. Woi, dari situ suka tuh karena ada Anelka, ada Salomon Kalou sama Lampard. Sebenarnya suka kenapa coba? Aku baru sadar sekarang. Maksudnya baru sadar dewasa ini. Itu kan PS punya si yang dukung Chelsea ya. Aku yakin udah diedit. Feeling aku udah diedit loh. Jadi kayak
Drogba tendang apa, kalau Salomon kalau tendangannya kenceng banget, Anelka larinya kenceng banget, Lampard tendangannya bagus banget. Ya kan dia punya PS ya, udah diedit lah Chelsea. Jadi itulah sejarahnya. Jadi kalau ditanya suka MU atau City, ya sukanya MU, karena dari kecil sebetulnya sukanya MU dibandingkan Chelsea. Karena pengalaman itu aja sukanya Chelsea gitu. Kalau misalkan kita bersinggungan ya mohon maaf ya, saya MU. AC Milan atau Inter Milan? Wah, kalau Liga Italia Bapak nggak terlalu ngikutin, tapi kayaknya di antara kedua ini Bapak lebih milih AC Milan karena historinya di mata Bapak itu lebih apa ya? Histori itu apa, sejarahnya lebih kental lah gitu, lebih jauh gitu. Ya nggak tahu untuk Inter Milan, mohon maaf, saya nggak ngikutin aja. Dari kecil tuh saya dicocok-cocokinnya Juventus, AC Milan dah. Pemenang Piala Dunia 2026 menurut Bapak siapa? Wah, ini sebetulnya Bapak boleh jujur nih, tanya ke Palaka. Bapak itu merediksi tahun 2022 yang juara Argentina, dan ternyata bener dong. Wih, hati-hati nih sama prediksi yang satu ini. Kalau 2006 Bapak punya prediksi kayaknya Inggris deh. Inggris patut dipertanyakan sih. Inggris atau Prancis masih kuat sih. Prancis atau Inggris lah pokoknya. Antara dua itu. Kita cek itu 2006 ya. Kamu waktu SMP nonton lagi video ini ya. Pak Fajar pernah time travel? Pak Fajar pernah time travel ke 1945? Belum. Ke 1943 udah. Waktu itu kalau nggak salah lagi zaman Soekarno di mana gitu ya, Bapak ketemu gitu. Itu pernah sih. Minta tantangannya lupa, bawa pulpen Bapak. Apakah Pak Fajar di Moskow, Rusia? Gimana? Apakah Pak Fajar di Moskow, Rusia saat berjualan lato-lato di depan tempat peluncuran roket yang berisikan alien sedang joget saat 30 gimana? Apakah Pak Fajar di Moskow, Rusia saat berjualan lato-lato di depan tempat peluncuran roket yang berisikan alien sedang joget saat 30 Februari 1936? Kayaknya kamu perlu ini deh, perlu teman gitu lah. Kamu suka curhat sama mama gak sih? Kamu tahu, yang pasti 30 Februari itu tidak ada, karena Februari cuma sampai tanggal 28, mentok 29. Alien sedang joget dan main lato-lato di tempat peluncuran roket Rusia. Kamu kalau buka YouTube nontonnya apa sih, Alka? Kamu kalau pusing cerita, kalau masalah hafalan BTK pusing cerita nggak apa-apa. Ini absurd banget. Ini apa? Ya pokoknya Bapak nggak pernah jualan lato-lato, Bapak nggak pernah ke peluncuran roket, dan nggak pernah ada tanggal 30 Februari gitu ya. Jadi yang perlu dipertanyakan kamu sehat atau tidak gitu ya. Coba ini cerita-cerita kalau ada apa-apa, jangan terlalu dipendem ya. Apakah Pak Fajar alien? Saya sebetulnya penguasa dari planet Bekasi yang akan menginvasi bumi ya guys ya. Saya akan menginvasi rendang untuk dipindahkan ke bulan sebagai makanan ciri khas daerah sana ya. Hati-hati. Next, yang terakhir adalah apakah Pak Fajar Cina? Oke teman-teman, terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa. Ya apa ya? Sebelum aku tutup, aku mau jelasin dulu kenapa aku membuat konten ini. Ya waktu itu ya kembali lagi aku bilang tadi, aku kan waktu itu nggak ada yang literasi. Nah ya ini sebagai bentuk anak-anak untuk mengamati dan memberikan gagasan gitu ya. Inti dari videonya itu. Jadi jangan hanya anak-anak kita cokokin tapi tanpa mereka mengekspresikan apa yang mereka pikirkan. Contohnya Alka tadi Gitu ya. Jadi kita harus memberikan ruang untuk anak-anak untuk mengekspresikan dirinya. Oke. Sampai sini dulu anak-anak sekalian dan teman-teman semua. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Siapa tahu nanti ada kelas lain. Baca aku juga mau dong gitu kan, dibuka dan dimasukin ke YouTube. Boleh, nanti kita adain lagi. Bikin aja pertanyaan di kertas, nanti Bapak jawabin kayak gini. Oke. Halo teman-teman di luar sana, kalau misalkan mau nanya juga boleh dijawab di YouTube. Komen aja di bawah.
nanti akan aku jawab pertanyaannya lewat YouTube. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Kita ketemu lagi di channel, di konten berikutnya. Oke. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.